Halo, perkenalkan nama saya Lisa Rika dengan NIM 35121 dari kelas 1D Prodi D3 Administrasi Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi bisnis pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama, pengertian organisasi bisnis, yang kedua bentuk-bentuk organisasi bisnis, yang ketiga definisi lingkungan internal dan eksternal organisasi, yang keempat lingkungan internasional organisasi, dan yang kelima bentuk-bentuk kegiatan bisnis internasional. Sebelum masuk ke materi, ada sebuah motivasi yang saya ingin sampaikan kepada kita saat ini, yaitu janganlah tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia, bertanyalah pada apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakanlah, karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Semoga bermanfaat. Kita masuk ke materi yang pertama, itu pengertian organisasi. Organisasi bisnis adalah sesatunya diri atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba dan profit. Ada juga pengertian lain, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana pengertian organisasi bisnis ini yaitu organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan profit dan laba. Dari organisasi bisnis yaitu pencarian keuntungan. Kemudian yang kedua bentuk-bentuk organisasi, yaitu yang pertama itu berbadan hukum. Maksud dari berbadan hukum di sini yaitu badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. Kemudian adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu pertama perseroan terbatas atau PT. Adapun kebaikan dan kelemahan dari PT, yang pertama itu kebaikan. Kebaikannya itu yang pertama relatif mudah mendapat tambahan modal, yang kedua tanggung jawab pengembangan saham terbatas, dan yang ketiga kelangsungan hidup terjamin, yang keempat pengelolaan profesional. Kemudian kelemahan dari PT yaitu prosedur pendirian PT relatif sangat sulit. Kemudian yang kedua rahasia perusahaan yang dapat diakses secara umum. Kemudian yang ketiga keuntungan dibagi dengan pemegang saham, dan yang keempat adanya pajak perusahaan. Kemudian badan usaha yang berbadan hukum yang kedua yaitu koperasi. Kebaikan dan kelemahan dari koperasi, yang pertama kebaikan, memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Yang kedua mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga bersifat terbuka dan sukarela. Dan yang keempat setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Kemudian kelemahan dari koperasi yaitu yang pertama sulit mendapatkan modal. Kemudian kurangnya kemampuan dalam pengurusan. Kemudian yang ketiga itu daya saing yang rendah. Kemudian bentuk organisasi bisnis berbadan hukum yang ketiga yaitu yayasan. Adapun kebaikan dan kelemahan dari yayasan itu, yang pertama itu kebaikannya itu dapat membantu masyarakat sosial dalam mencari keuntungan, dan kelemahannya itu terbatasnya dana-dana yang diperlukan. Kemudian bentuk organisasi yang kedua itu bentuk organisasi tidak berbadan hukum. Bentuk organisasi tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan dengan tegas antara hak kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. Adapun usaha-usaha yang tidak berbadan hukum, yang pertama itu firma. Adapun kebaikan dan kelemahan dari firma itu, yang pertama itu kebaikan mudah untuk memperluas usahanya, manajerial baik, keputusannya diambil bersama-sama, pendiriannya relatif mudah. Kemudian kelemahannya tanggung jawab pemilik tidak terbatas, mudah bubar, kelangsungan perusahaan tidak merata, kerugian ditanggung bersama. Kemudian yang kedua itu sisi. Adapun kebaikan dan kelemahan di sisi, yang pertama kebaikan modal yang dikumpulkan lebih besar, lebih mudah menerima suntikan dana, kemampuan manajemennya lebih besar, dan yang terakhir pendiriannya lebih relatif mudah dibanding dengan PT. Kemudian kelemahan dari sisi, yang
itu sebagian anggotanya atau sekutu dipersekutukan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidup negeri aman itu. Yang ketiga, sulit untuk menarik kembali modal yang ditanam, terutama bagi setiap kepemimpinan. Untuk organisasi tidak berbadan hukum yang ketiga itu perusahaan perseorangan atau persero. Adapun kebaikan dan kelemahan dari persero yaitu pertama, kebaikan seluruh laba menjadi miliknya. Kedua, kepuasan pribadi tercapai. Yang ketiga, kebebasan dan fleksibel. Dan yang keempat, sifat rahasia terjaga. Kemudian kelemahannya yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, kesulitan dalam manajemen, kelangsungan usaha kurang terjamin. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga itu definisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang pertama yang harus kita pahami itu pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi secara umum itu sesuatu yang tidak terhingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap organisasi khususnya pada tujuannya. Kemudian pengertian lingkungan organisasi itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan eksistensi, keberadaan dan sebagainya yang menyangkut organisasi baik secara internal maupun eksternal. Kemudian pengertian organisasi internal itu komponen lingkungan yang berada dalam organisasi. Contohnya itu sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia dikatakan sebagai lingkungan internal organisasi? Karena faktor internal yang penting SDM mempengaruhi segala aspek mengenai keputusan organisasi ke depannya. Semakin baiknya SDM, maka semakin baik juga organisasi dapat mengantisipasi ancaman baik dari internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua yaitu budaya. Budaya adalah adat yang tercipta dalam organisasi. Hal ini meliputi norma, aturan, dan keyakinan yang ada pada organisasi. Karena pada suatu organisasi bisnis itu tidak akan berjalan secara baik, secara terus-menerus tanpa ada norma atau keyakinan. Karena keyakinan itu sangat penting bagi sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, Dewan Direksi. Dewan ini bertugas untuk menentukan tujuan organisasi, penentuan bagaimana strategi yang akan dilakukan pada suatu organisasi, mengawasi dan mengarahkan setiap anggota organisasi. Biasanya Dewan Direksi ini disebut sebagai manajemen tingkat tinggi atau top manajemen. Yang keempat, pemegang saham. Pemegang saham ini adalah orang-orang yang memiliki sejumlah saham pada organisasi yang berhak ikut adil dalam mengambil keputusan dan pengembalian arah tujuan organisasi. Para pemegang saham ini akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat pemegang saham. Kemudian pengertian organisasi eksternal. Lingkungan organisasi eksternal adalah komponen yang berada di luar organisasi. Contohnya itu pelanggan. Mengapa pelanggan dikatakan sebagai organisasi eksternal? Karena pelanggan merupakan pengguna produk ataupun jasa dari organisasi. Pelanggan adalah faktor eksternal yang langsung mempengaruhi organisasi. Hal ini dikarenakan pelanggan adalah penyumbang keuntungan bagi suatu organisasi. Yang kedua itu pemasok atau pensuplai. Di sebuah organisasi tidak dapat menghasilkan sebuah output tanpa adanya input. Pemasok akan bertugas sebagai penginput material yang dibutuhkan organisasi, misalnya bahan baku dan bahan kemas. Tanpa adanya pemasok, organisasi tidak memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Oleh karena itu, organisasi itu perlu menjaga hubungan baik dengan faktor internal ini, yaitu dengan faktor internal pemasok. Yang ketiga itu pemerintah. Mengapa pemerintah ini disebut sebagai organisasi eksternal? Karena pemerintah dalam dunia bisnis hanya sebagai pengawas, pembentuk peraturan dan pendorong bisnis. Dalam praktiknya, peran pemerintah harus dibatasi dari segi pembuat aturan agar secara alami
tercipta pasar bebas. Kemudian yang keempat, organisasi pekerja atau serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan wadah bagi pihak kerja untuk menyampaikan aspirasinya atau pilihannya. Kemudian yang kelima itu kompetitor atau pesaing. Pesaing merupakan organisasi yang mempunyai output yang sama atau hampir mirip, sehingga sasaran pelanggan dari organisasi tersebut pun akan sama. Oleh karena itu, kita wajib mewaspadai kompetitor, karena bukan hanya mempersulit pasar, tetapi mereka dapat mencuri juga pelanggan kita. Pembahasan yang keempat yaitu lingkungan internasional organisasi. Pengertian lingkungan internasional organisasi itu lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Salah satu isu yang sangat terkenal mengenai lingkungan internasional itu isu globalisasi, di mana globalisasi pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk menjadikan dunia ini menjadi satu. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan internasional yaitu kegiatan ekspor-impor, di mana ekspor ini kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara atau perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Kemudian impor, kegiatan yang mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Kemudian yang kedua itu lisensi. Lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi dan hak paten atau aset. Kemudian partner strategis, international strategic alliance atau investasi langsung. Investasi langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian dari keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Contohnya itu pembelian saham PT Bank Niaga, PT Bank Danamon, dan pihak Singapura dan Malaysia. Setelah materi organisasi bisnis yang saya bawakan, sekian dan terima kasih.